kemudian yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tinular Channel. Nah teman, di video ini ya kita akan melanjutkan perbaikan keyboard ya, keyboard merek Casio ya. Dan kebetulan temannya ini video yang kedua. Jadi untuk video yang pertama untuk linknya itu sudah saya sertakan di deskripsi ya. Silakan temanku cari di bawah. Dan ini keyboard ini itu rusaknya teman ya, rusaknya untuk layar displaynya itu menyala dengan normal ya, dan untuk bagian tombol-tombolnya pun masih berfungsi seperti biasa ya, masih normal. Namun tidak ada suara teman ya ketika keyboard kita colokkan di listrik. Setelah dinyalakan, untuk itu tombol pianonya itu tidak berfungsi ya, bukan tidak berfungsi ya, speakernya itu tidak berbunyi ya, tidak bunyi semua, kanan kirinya itu mati ya. Dan untuk langkah-langkahnya, untuk cara-cara perbaikannya sudah ada di video yang pertama teman ya, silahkan temanku cari. Dan di video ini itu lanjutannya, yaitu di video ini nanti kita akan memperbaiki atau memasang modul audio, modul amplinya ya, modul amplinya. Nah nanti teman ya, di video ini saya jelaskan secara detail untuk cara mengatasi keyboard yang speakernya tidak bunyi ya. Dan silahkan temanku simak video ini, jangan diputus-putus supaya temanku paham ya, supaya temanku tidak gagal memahami video ini ya. Namun tidak ada salahnya ya temanku tonton dulu video saya yang pertama teman ya. Linknya sudah ada di deskripsi bawah, silahkan cari. Dan teman, sebelum video kita lanjutkan ya, ada baiknya temanku ya seperti biasalah ya, kalau nonton video YouTube itu ya itu like, subscribe, kemudian lonceng ya. Lonceng jangan lupa teman ya, lonceng Anda aktifkan. Karena apa? Lonceng itu adalah salah satu alat penghubung di antara kita ya, salah satu alat untuk agar kita bisa selalu berkomunikasi melalui kolom komentar teman ya. Oke, silakan temanku simak video ini, monggo teman ya. Nah teman ya, jadi setelah saya melakukan penggantian ya, penggantian IC baru ini IC TDA 7297 ya, ini ternyata tidak membuahkan hasil teman ya. Jadi masih saja seperti semula ya, tidak ada reaksi apapun, padahal sudah saya ganti IC baru. Dan setelah saya melakukan pengetesan ternyata tidak membuahkan hasil. Kemudian langkah berikutnya saya sudah lakukan pengecekan komponen, yaitu pengecekan komponen pendukungnya ya, seperti di komponen di sekeliling ini teman ya. Sebentar saya ambilkan telunjuk dulu ya ini. Nah jadi komponen pendukung IC tersebut itu di sini menggunakan komponen SMD ya. Jadi mulai dari resistor, kapasitornya ini yang kecil-kecil seperti ini ya, terlihat kan, sebentar. Nah ini resistor semua, sekelilingnya ini sudah saya cek semua, ternyata kondisinya itu baik-baik saja, kondisinya normal. Saya ukur dengan apometer digital maupun saya ukur dengan apometer analog, itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Dan ini ada transistor kecil-kecil sekali ini, seperti ya kayak gini lah ya, seperti ini teman ya, untuk transistor SMD itu. Dan saya tidak mungkin untuk menggantinya ya. Kalaupun ini rusak, harus saya ganti dengan apa saya pun tidak tahu ya, karena ini baru pertama saya memperbaiki keyboard seperti ini. Yang pasti setelah saya ganti IC baru itu tidak ada reaksi, tidak ada perkembangan, jadi masih saja seperti semula. Setelah saya cek komponen di sekelilingnya ini semua ya, itu tidak ada masalah, komponen tersebut masih bagus semua. Dan untuk jalur-jalur tegangan, jalur speaker di sini kan
menggunakan lilitan seperti ini teman ya. Ini semua sudah saya cek semua, termasuk ilko-ilko, kondisinya bagus semua, tapi kok tidak mau hidup ya. Saya sempat bingung teman ya. Nah, dari situlah saya berpikir supaya tidak makan waktu, tidak terlalu lama menangani kerusakan keyboard ini, saya berinisiatif untuk mengganti blok powernya teman, blok amplifiernya. Jadi blok IC-nya ini saya ganti, saya gunakan di luar saja ya, jadi seperti ini. Nah seperti ini teman ya, ini saya ambil dari bekas ini teman ya, bekas bekas televisi Cina yang sudah tidak terpakai. Jadi saya ambil bloknya ini ya, di sini. Dan untuk ini, jadi temanku jika ingin mengikuti video ini ya, mengikuti cara-cara saya ini, nanti apabila yang saya sampaikan, yang saya jelaskan ini masih kurang detail ya, masih kurang dimengerti, silahkan tanya di kolom komentar saja teman ya. Untuk pengambilan input ya, jadi dari IC ininya, dari IC drivernya ini kan input dari mesin-mesin preamp di bagian keyboard ini masuk dulu ke IC driver ya. IC driver ini kemudian dia keluar, baru masuk input ke IC besarnya ini, IC TDA 7279 tadi ya, di sini. Nah nanti saya akan ganti ini untuk powernya ya, untuk penguat akhirnya yang ke speaker, dan inputnya saya ambilkan dari kaki yang ini. Nah teman, untuk IC ini ya, untuk IC perhatikan ya teman ya, jika temanku akan mengikuti video ini, untuk IC TDA 7297 ini ya, TDA 7297 ini posisinya itu berdiri ya. Gini aja ya, pertama temanku perhatikan untuk VCC, bukan untuk inputnya ya, input yang dari ini. Sebentar ya, ada suara motor. Temanku perhatikan input yang ke IC ini yang masuk ya, yang masuk ke output dari IC driver itu kan masuk ke IC TDA ini. Ini namanya kan input. Kalau keluar dari IC driver namanya output ya, out, masuknya ke sini. Untuk kaki inputnya, itu nomor 4 teman ya. Jadi begini cara ngitungnya ya, maupun dari sini, walaupun dari sini kita ngitungnya 1, sebentar ya, untuk terlihat kan, kita akan cari inputnya ya, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Nah ini, jadi kalau dari pinggir sini itu yang keempat ya, itu inputnya ya, untuk yang masuk ke IC ini. Kalau dari sini juga sama, 1 2 3 4, jadi yang keempat, karena ini stereo kanan kiri ya, speaker kanan kiri. Jadi 1 2 3 4 ini inputnya. Dari sini pun sama, 1 2 3 4, jadi inputnya di sini. Nah untuk di PCB kita hitung saja, 1 2 3 4. Nah 4 ini ya, yang keempat, sama dari sini juga 1 2 3 4. Jadi untuk inputnya di kaki yang nomor 4, nanti kita solder langsung di kaki ini ya, di bekas kaki IC ini. Di sini yang keempat dari pinggir sini, kemudian di sini yang keempat juga dari pinggir sini. Nanti kita pasang kabel ini, kita buat yang masuk ke input IC ini ya. Untuk temanku jika ingin meniru video ini, akan mengambil bagian blok audionya, blok amplinya dari mesin TV ini, saya menggunakan IC UTC ya, UTC atau ya di sini UTC atau TDA atau apa ya, yang pasti nomornya 2003 ya, nomornya 2003. Nah di sini kalau posisi seperti ini, inputnya itu di kaki yang pinggir sini ya, kaki yang paling pinggir sini. Kemudian untuk VCC nya untuk kaki yang pinggir sana, begitu. Dan untuk yang tengah, itu untuk ground ya, untuk groundnya. Jadi kalau kita balik seperti ini. Nah jadi untuk mengambil blok ini audio ini ya, blok powernya dari bekas TV, itu yang perlu diperhatikan, yang perlu teman perhatikan itu, kalau untuk jalur speakernya sudah ada ini teman ya, udah ada soket. Ini kan IC2 jadi stereo ya.
Ini soketnya, ini soket speaker. Untuk yang ke speaker temanku solder aja di kaki soket ini ya untuk speakernya. Kemudian untuk VCC-nya, yaitu seperti yang saya bilang tadi, untuk kaki yang paling kanan sendiri ya itu untuk VCC. Jadi kaki ini ya untuk VCC. Dan untuk yang tengah ground, kaki yang paling pinggir sini untuk inputnya. Setelah temanku menemukan jalur input dan jalur VCC-nya, silahkan temanku potong. Kan ada batas-batasnya teman ya, ada batas-batasnya agar bagian daripada blok power ini tidak terpotong ya. Ini saya gergaji saja. Selebihnya nanti berhubung ini sedikit sulit temannya untuk memotong power seperti ini, silakan temanku tanya aja di kolom komentar ya. Dan jika temanku nggak mau pusing ya, nggak mau ruwet, nggak mau rubes-rubes untuk memotong ini karena kita harus mengamati jalur, lebih baik temanku beli kit power TDA 2003 di toko online ya, seperti yang ada di sebelah ini. Nah yang ini teman, kalau yang ini itu IC1 ya, IC1 itu artinya mono. Berhubung keyboard ini menggunakan dua IC, dua speaker ya, menggunakan dua speaker itu artinya kan stereo. Temanku harus beli dua buah ya, dua buah blok power yang menggunakan IC 2003, karena IC 2003 ini wattnya sekitar 30-an watt ya sebelah ya. Kita sudah mengikuti standar daripada power kekuatan speaker yang ada di keyboard ini ya. Jadi temanku beli dua buah. Jika temanku tidak mau beli dua buah yang seperti ini, nah temanku bisa beli yang kedua yang seperti ini. Ini kan langsung dua IC ya, jadi sudah stereo. Jadi temanku beli yang seperti ini. Oke, berhubung saya itu bisa ya saya mengakali menggunakan ini, karena kalau saya harus beli online itu memakan waktu lama dan memakan biaya yang lumayan ya. Saya juga tidak mau untuk yang punya itu terbebani oleh biaya yang sedikit mahal ya. Kalau hanya menggunakan ini ya sedikit murah. Oke teman, kita lanjut ya. Jadi kita pasang inputnya dulu. Kita pasang inputnya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kaki 1, 2, 3, 4. Jadi kita urut di sini ya. Nah, jadi di sini untuk inputnya. Input yang satu. Kemudian input yang kedua kita hitung 1, 2, 3, 4 nya. Jadi yang ini ya. Sebentar, 1. Oh iya. 1, 2, 3 pernah jadi yang ini. Udah di sini. Nah kemudian perhatikan teman ya, untuk VCC-nya, kita ikut ya, kita ngikut VCC dari sini yang 12 volt yang terjurus, yang maksudnya yang tersambung ke kaki soket ini, kaki soket colokan adaptornya. Di sini kita urut jalurnya, nanti ketemu ilko di sini ya, ketemu ilko ini ya. Nah ini kita ambil kaki solderkan di kaki saja, negatif positif. Kemudian kita solderkan di sini. Nah kita cari untuk negatifnya. Di sini ada ilko ya, ada kaki ilko ya. Untuk negatifnya yaitu yang terhubung ke kaki tengah teman. Kita cari, berarti yang ini ya, untuk negatifnya kita solder di sini. Nah, sudah. Kemudian untuk positifnya di kaki sebelahnya, di kaki elko yang positif. Nah, sudah seperti ini. Untuk speaker seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya solderkan di jalur kaki ini teman ya, kaki soket yang ke speaker untuk di TV ya. Jadi ikuti ini aja untuk speaker kanan kiri. Ini sudah saya solder. Oke, sekarang tinggal kita setel, kita putar, kita hidupkan. Nah ini IC sudah tidak ada teman ya. Untuk IC TDA nya sudah saya lepas ya, sudah kosong ya, tidak ada. Sudah saya gantikan dengan modul ini ya. Ini anggap saja ini kit power 2003 seperti gambar yang sebelah tadi ya. Jika kita beli online ya, anggap saja ini kit power 12 volt dengan IC 2003 seperti itu ya. Coba kita putar.
Kita colokan dulu adaptornya. Nah, sudah bunyi. Kemudian kita tekan tombol di sini. Sudah. Kita tekan, bentar ya. Nah, sebentar teman ya. Kamera akan saya ambil dulu. Ya, coba kita tekan-tekan. Ini mic saya tekan dulu teman ya. Ini mic ya. Nah, ini micnya kita letakkan speaker ini. Kita tekan-tekan. Ya, ini untuk yang sebelah ya. Kemudian kita arah ke sini. Nah, ini yang sebelah. Tekan sini aja. Kemudian kamera akan saya letakkan lagi di tempatnya. Coba kita hidupkan menggunakan musiknya. Bentar. Nah, kemudian yang sebelah. Oke teman, jadi seperti itu ya. Ini namanya jurus akal-akalan ya. Untuk selebihnya temanku bisa tanya di kolom komentar ya. Untuk apa otak-atik seperti ini ya. Dan jika temanku ingin bertanya, itu yang temanku tanya silahkan seputar yang ada di video saja ya. Jangan menanyakan tentang bagaimana cara mengoperasikan keyboard teman ya, karena saya tidak tahu sama sekali teman ya. Tidak ngerti, jadi saya tidak pernah belajar bagaimana cara mengoperasikan keyboard ataupun belajar piano teman ya. Dan video ini saya hanya sebatas memperbaiki saja ya, memperbaiki yang rusak. Jadi yang temanku tanyakan yaitu seputar tentang perbaikan saja ya. Oke, saya akhiri ya teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, saya manusia biasa ya. Manusia itu kalau banyakkan ngomong itu memang ada kelirunya temannya, ada salahnya. Mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.